Akan saya bacakan kurikulum vitae pemateri kebanseran. Nama Ahmad Fatihul Izi, tempat tanggal lahir Malang 2 Mei 1981. Alamat Gondang Legi, Kabupaten Malang. Pekerjaan beliau sebagai guru. Nomor HP bisa dicatat kalau ada keperluan yang kurang dipahami. 085 334 934 660. Riwayat pendidikan beliau SDI Salafiyah tahun 1993, MTS Khairuddin tahun 1996, MAK Darul Ulum tahun 1993. 99. Oh, MAK Darul Ulum lulus tahun 1999. Perguruan Tinggi UIN Malang lulus tahun 2004. Pengalaman diklat pengkaderan beliau: Diklat SAR Gondang Legi tahun 2016, Diklat Sus Protokoler 2017, Susbalan Pujon 2018. Demikian kurikulum vitae yang akan memateri kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator memberikan waktu sepenuhnya terhadap pemateri. Waktu saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita masih bisa melaksanakan materi berikutnya pada Diklat SAR Turen angkatan kedua. Masih semangat semua? Ada yang capek? Ada yang ingin pulang? Ya, barangkali ada yang tidak kuat ingin pulang, silakan angkat tangan, lambaikan ke kamera. Ya, sahabat-sahabat sekalian, saya yakin sekali bahwa peserta Diklat SAR pada sore hari ini sebagian besar adalah alumni PKD bulan yang lalu. Benar ya? Ya. Ya. Hari ini saya sebenarnya bukan materi saya, ya. Jadi yang seharusnya mengisi materi ini adalah Kasat Korcap, tetapi karena beliau ada kesibukan yang lain, maka saya diminta untuk menggantikan beliaunya. Nah, ini sudah, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah pemimpin kita di tingkatan pusat, ya. Yang pertama Ketua Umum Haji Yakut Khalil Qomas yang sekarang ini menjadi Menteri Agama. Yang kedua Sekjen sahabat Adung Abdurrahman. Berikutnya Kasat Kornas yang sudah almarhum, Allahumma yarham, sahabat Haji Insinyur Al-Faiz Naini yang sekarang digantikan oleh sahabat Hasan Basri Sagala. Lanjut. Nah, ini secara banser, ya. Sahabat-sahabat sekalian,
Kalau dulu di PKD dijelaskan sejarah berdirinya Ansor. Nah, sekarang kapan Banser itu didirikan? Ya. Banser itu sejarahnya dari kongres yang pertama tahun 1936 ini. Ya, kalau Ansor 1934, kalau Banser 1936. Kongres pertama, kongres keduanya tahun 1937. Kongres ketiga tahun 1938, yang mana pada masa itu ANO mengadakan barisan berseragam yang diberi nama BANO, Barisan Nahdlatul Ulama. Nah, BANO ini lama-lama berkembang, ya, akhirnya berubah menjadi ANO-nya menjadi Ansor, kemudian BANO menjadi Banser Barisan Ansor Serbaguna. Tempat berdirinya tepatnya yaitu di Blitar pada tanggal 24 April tahun 1964. Ini resminya, ya, bertepatan dengan Hari Ansor yang ke-30. Jadi selisih berapa tahun dengan berdirinya Ansor? Selisih 30 tahun. Ansor berdiri, kemudian 30 tahun berikutnya baru muncul Banser. Ini. Jadi kalau tidak ada Ansor maka tidak ada Banser. Next. Nah, siapa yang mendirikan Banser? Jumlahnya ada 40 orang, ya, tapi tidak disebutkan semua. Hanya sebagian saya sebutkan. Yang pertama adalah ada M. Kalyulbi, Kasat Kornas yang pertama. Ini. Yang kedua Atim Wiyanto SH, beliau seorang pengacara. Supangat, kemudian Kiai Haji Abdurrahmin sebagai sekda dan Muhammad Fadil sebagai pengusul nama Banser. Ini adalah di antara tokoh-tokoh yang berjasa untuk mendirikan Barisan Ansor Serbaguna. Next, berikutnya. Nah, apa Banser itu? Apakah Banser itu tukang pukul? Apakah Banser itu tukang jaga perempatan? Ya, semacam itu. Karena orang taunya Banser itu hanya menjaga perempatan, ya, kalau ada kegiatan, kemudian menjaga gereja dan sebagainya. Nah, ini yang tepatnya. Apa Banser itu? Sebagai tenaga inti gerakan pemuda Ansor, kader inti. Sebagai apa? Yang pertama sebagai kader penggerak. Jadi sahabat-sahabat, namanya gerakan pemuda Ansor itu harus selalu bergerak. Kalau tidak bergerak ya mati. Ini sebagai penggerak. Kemudian sebagai pengemban. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau diberi tugas, diberi amanat oleh pimpinan Ansor, maka harus mengemban tugas dengan baik. Dan sebagai pengaman program-program sosial kemasyarakatan gerakan pemuda Ansor, pengaman. Bagaimana caranya agar program-program yang sudah disusun oleh Gerakan Pemuda Ansor
bisa terlaksana dengan baik. Nah, kader itu apa? Kader itu kader penggerak, pengemban, dan pengaman program sosial kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor. Apa kader itu? Yang dimaksud adalah anggota Gerakan Pemuda Ansor yang memiliki kualifikasi yang pertama disiplin. Tidak ada banser yang pelongo-pelongo, ya. Disiplin, tepat waktu. Maka pada Diklat ini kalian ditempa untuk selalu disiplin. Yang asalnya sudah disiplin, lebih disiplin lagi. Dan memiliki dedikasi yang tinggi, loyalitasnya tinggi. Tidak ada banser yang tugas tidak ada rokoknya mundur, wis kan rokok spray mulia misalkan. Ya, berarti niatnya kurang ikut banser. Diberi tugas oleh Nahdlatul Ulama untuk membantu pengamanan, ternyata waktunya makan gak kumanan, gak kebagian karena posisinya ada di jalan misalkan atau di tempat parkir yang gak jauh. Pore, nah, banser kok purian, yes. Ini memiliki ketahanan fisik, ya, karena kita tidak tahu di jalan kita bertemu dengan siapa, kita tidak tahu, maka harus punya ketahanan fisik, punya mental yang tangguh. Jangan sampai banser itu kalau ketemu dengan kelompok yang lain minhum dibully wis kendo, ya, maka harus selalu diasah, ya, diasah. Penuh daya juang, tidak gampang menyerah, ya. Religius, ini karena banser ini adalah cikal bakal penerus dari Nahdlatul Ulama. Ya ada memang yang sampai sepuh tidak mau geser dari banser, ya ada, ya ada. Banser tok pokoknya ini. Ini ya, religius sebagai apa? Benteng ulama. Ya selek banser gak pinter-pinter, gak pati pinter agama wis maklum banser, ya. Ya, karena tugasnya ngawal, ya. Tapi kalau bisa juga mengerti masalah agama, ya, religius, agar nanti kalau fight bertarung di media sosial kita tidak kalah argumen, bisa mempertahankan tokoh-tokoh yang kita hormati, ulama-ulama kita, pimpinan-pimpinan kita. Apalagi dua pimpinan kita menjabat posisi penting di negara ini. Yang pertama sebagai wakil presiden, yang kedua sebagai menteri agama. Ya ini yang dihajar itu ya pimpinannya, dibully, ya, dibuat agar anggotanya itu malu, menjauh. Kalau pimpinannya sudah jatuh, ya otomatis yang di bawah ini juga ikut jatuh. Maka kita harus ini, ya, punya mental yang tangguh, religius, daya juang yang tinggi. Itu baru namanya kader, ya. Berikutnya, nah, apa sih artinya lambang banser itu yang ada di baju sahabat-sahabat sekalian itu? Coba yang pertama apa?
Yang belakang terlihat? Kelihatan? Nggak jelas? Oh ya. Ada 11 arti lambang Banser. Yang pertama, kalimat Ya Ilahi, melambangkan setiap gerak dan perjuangan Banser dijiwai dengan ketakwaan serta mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang menunjukkan kalimat Ya Ilahi? Ada yang tahu? Jadi yang melengkung di atas itu ya. Di kanan kirinya logo Ansor. Yang kedua ada logo Gerakan Pemuda Ansor, melambangkan kesatupaduan langkah Banser yang tidak bisa dilepaskan dari organisasi induknya, yaitu Gerakan Pemuda Ansor. Jangan sampai nanti begitu menjadi anggota Banser lupa kepada Ansornya. Kadang-kadang kalau sudah cinta dengan organisasi, kadang-kadang sampai lupa induknya. Dimintai tolong Ansor, ndak mau. Wah, aku Banser kok misalkan. Nah ini maka tidak bisa dilepaskan, karena di logo dan di hati sahabat-sahabat semuanya ada Ansornya. Yang ketiga, gambar burung ababil, melambangkan kekuatan umat Islam yang menjunjung tinggi upaya kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Kemudian ada gambar pita warna putih. Ini melambangkan keteguhan Banser dalam membela dan mendorong setiap perjuangan dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Pita ya. Harus tahu apa artinya Banser, logo Banser itu apa, biar tidak gaya-gayaan ya. Berikutnya nomor 5 ada tulisan Nahnu Ansarullah, melambangkan sikap Banser yang saling tolong menolong kepada sesama manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, penolong agama Allah. Jangan sampai Islam ini dirusak oleh segelintir orang ya, yang ngaku-ngaku paling agamis, paling Islam, tetapi justru merusak Islam. Ya itu kita ya menolong. Jangan sampai saudara kita, keluarga kita ya ada yang katut ya, ikut-ikutan dengan gerakan sebelah. Berikutnya warna merah sebagai dasar logo, melambangkan keteguhan dalam melaksanakan akidah dan semangat pantang mundur dalam membela keadilan dan kebenaran. Berikutnya warna kuning melambangkan ketulusan, keikhlasan, kesucian, perjuangan. Ini warna kuning. Warna hijau segitiga melambangkan keimanan, keadilan dan kemakmuran. Warna hitam melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh dan kuat. Terakhir, berikutnya segi 5 melambangkan rukun Islam dan Pancasila sebagai dasar negara. 11 pisau komando ya, melambangkan bahwa setiap anggota Banser siap setiap saat melaksanakan tugas organisasi. Ini arti lambang Banser. Di beberapa
media sosial ada yang merubah-rubah logo Banser, ya. Pisau komando diganti dengan keris, itu ada. Nah, itu logo yang salah, ya. Kalau ada yang merubah, maka harus diingatkan agar tidak salah. Next, berikutnya. Nah, arti lambang Banser yang ada di samping. Yang pertama, bentuknya terjun payung. Apa artinya? Setiap Banser siap terjun ke masyarakat dengan kearifan dan kebijaksanaan. Harus siap, karena sebagai kader itu kadang-kadang kita disuruh tugas itu tidak hanya di kampungnya sendiri, kadang-kadang di tempat yang jauh. Harus siap. Ini warna merah melambangkan keteguhan dalam melaksanakan akidah dan semangat pantang mundur dalam membela keadilan dan kebenaran. Warna kuning melambangkan ketulusan, keikhlasan, dan kesucian perjuangan. Warna hijau melambangkan kemakmuran, keadilan, dan kedamaian. Itu arti apa? Badge-nya, ya, badge yang bentuknya seperti payung, terjun payung. Next, berikutnya. Arti lambang Banser, Banser yang perisai, Banser yang merah putih, artinya Banser setiap saat siap untuk menjaga ketentraman bangsa Indonesia dari segala macam ancaman dan gangguan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya. Nah, ini beberapa atribut Banser, ya. Ada topi, ada peci mut, ya, dan ada baret. Ini yang biasa digunakan oleh sahabat-sahabat saat memakai seragam. Berikutnya, atribut Banser. Dulu ada PDL 1, ada PDL 2, tetapi sekarang PDL 2 nya sudah tidak digunakan, ya. Yang digunakan adalah PDL 1 yang doreng, yang polos warna krem sudah tidak digunakan. Berikutnya, atribut Banser. Ini ada tulisan Banser, ada name tag, ya, ada tingkatan, pusat atau wilayah, ya. Seluruh atribut pada